Update Permendikti-Ristek Nomor 9 Tahun 2026 menetapkan hal yang cukup kontroversial. Udah buat atau lagi di fase ngejar jurnal Sinta 5 dan 6 buat syarat administrasi, malah lebih dari itu, yaitu buat kenaikan jabatan fungsional. Hati-hati, karena ini jadi alasan baru penolakan yang rekan dosen lakuin setelah mutusin publish di 2 jurnal itu. Sia-sia, nggak bisa dipakai, mahal padahal. Gimana nasibnya kalau kayak gini? Nah, menarik nih, kita bahas. Dampak Permendikti-Saintek Nomor 9 Tahun 2026 dan nasib publikasi dosen. Perubahan sistem akreditasi jurnal di Indonesia nggak cuma perubahan teknisnya aja, melainkan pergeseran paradigma yang langsung menembak di kehidupan akademik rekan dosen. Dimana dengan dihapuskannya Sinta 5 dan 6, ini ngebuat lanskap publikasi ilmiah jadi lebih sempit, kompetitif, dan pastinya mahal. Nah, jadi gini faktanya. Implikasi kebijakan hanya Sinta 1-4 yang diakuin. Secara substansi, kebijakan ini secara nggak langsung ngasih tahu kalau standar publikasi ilmiah dinaikkan. Sinta 4 sekarang nggak lagi opsional, tapi jadi baseline minimum. Yang artinya apa? Publikasi di bawah Sinta 4 nggak lagi punya nilai signifikan dalam penilaian BKD ataupun di kenaikan jabatan. Tekanan buat ngasilin artikel berkualitas tinggi meningkat drastis. Kompetisi antar dosen nggak lagi berjenjang, tapi langsung masuk ke level menengah atas. Nah, emang bener, ini bikin ngedorong kualitas, tapi di sisi lain, realitas di lapangan nggak sesederhana itu. Karena buktinya, nggak semua dosen itu punya akses riset yang kuat, jaringan kolaborasi yang luas, atau bahkan dukungan institusi yang memadai. Dari sini, kebijakan mulai kerasa timpang tindihnya. Gimana nasib dosen yang baru publish Sinta 5 atau 6? Nah, di bagian ini terbilang paling sensitif ya, dan sering micu kepanikan. Kenapa bisa kayak gitu? Gimana dengan rekan dosen yang baru aja publish di Sinta 5 atau 6 dan sedang dalam proses review atau jadiin publikasi itu sebagai syarat kenaikan JAPFUNG? Jawabannya tergantung dari kebijakan transisi, tapi secara umumnya ada beberapa kemungkinan skenario. Artikel tetap diakuin berdasarkan tahun terbit, grandfathering system. Artikel cuma diakuin dalam periode tertentu dalam aturan yang berlaku. Atau dalam skenario ekstrimnya, artikel kehilangan nilai administratifnya. Ketidakjelasan di fase transisi ini yang jadi masalah sebenarnya. Karena rekan dosen nggak cuma kehilangan nilai publikasi, tapi juga waktu, energi, dan yang paling nyeseknya nih, di biaya yang udah dikeluarin. Efek bottleneck dan lonjakan biaya publikasi APC. Nah, pas Sinta 5 dan 6 dihapus, otomatis semua arus publikasi ngalir ke Sinta 1-4, ya nggak rekan dosen? Dan dampak yang langsung terasa itu, lonjakan submission ke jurnal Sinta 3 dan 4, rejection rate meningkat tajam, terus waktu review semakin lama, juga biaya publikasi atau APC yang berpotensi juga naik. Fenomena ini dikenal sebagai bottleneck effect, dan dalam konteks akademik, ini nyiapin tekanan yang baru nih. Rekan dosen nggak cuma harus nulis lebih baik lagi, tapi juga harus bayar lebih mahal lagi buat bisa lolos. Nah, disinilah dilemanya mulai muncul. Sebenarnya ini tuh tuntutan administratif atau realitas finansial sih. Jadi kalau kayak gini, kita harus gimana? Hack tembus Sinta 1-4 tanpa kena mental dan tanpa kuras kantong. Buat ngadepin perubahan ini, rekan dosen nggak cukup, cuman berarti harus lebih kerja keras. Nggak, justru yang sekarang dibutuhin itu, gimana rekan dosen nge-create ulang strateginya. Dari yang awalnya produktif ditambah dengan taktis. Nah, kayak gimana itu? Jadi, udah kita siapin preparation sederhana biar rekan dosen mudah paham dan langsung bisa diterapin. Dan ini bersifat sharing ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas atau bisa salah, bisa langsung konfirmasi di kolom komentar ya. Pemetaan strategi kenaikan jabatan dan roadmap publikasi. Buat langkah awalnya, rekan dosen bisa ngubah cara berpikirnya dulu. Publikasi nggak lagi bisa dilakuin secara spontan atau reaktif yang sekarang. Otomatis, hal-hal kayak gini harus mulai dirancang ulang nih. Rekan dosen perlu mulai nyusun publication roadmap yang selaras sama target jabatan. Contohnya, asisten ahli fokusnya ke Sinta 4, lektor mulai masuk ke Sinta 3, lektor kepala dorong ke Sinta 2 atau bahkan internasional. Yang paling penting itu, berhenti menulis dengan mindset penting terbit. Mulai dengan metodologi yang kuat, novelty yang jelas, dan relevansi yang tinggi dengan isu aktual. Karena sekarang itu kualitas bukan lagi keunggulan, tapi juga sebagai syarat minimum. Taktik mencari jurnal Sinta 3 dan 4 dengan APC rendah atau gratis. Pernah kita bahas juga soal bagian ini di video ini, atau udah kita sematin di pojok kiri atas, jadi bisa dicek juga ya habis ini. Karena di tengah kenaikan biaya publikasi, strategi milih jurnal jadi krusial, dan gak semua jurnal Sinta 3 atau 4 itu mahal.
Banyak jurnal yang masih zero APC atau gratis atau punya biaya publikasi yang sangat terjangkau. Biasanya berasal dari perguruan tinggi negeri atau asosiasi profesi atau juga bisa jurnal yang didukung sama hibah institusi. Jadi strateginya, gunain portal Sinta buat filter jurnal. Cek website jurnal secara langsung bagian author guidelines, lalu perhatikan translasi biaya dan hindari jurnal yang gak jelas APC-nya. Karena sekarang kondisinya milih jurnal yang tepat bisa ngehemat ratusan bahkan sampai ribuan dolar biaya publikasi. Kolaborasi dan pendanaan riset institusional. Kalau ngerasa bebannya berat, jangan pernah nanggung sendiri. Ada opsi kolaborasi yang bisa rekan dosen pilih, karena nggak cuma soal akademik, tapi ini salah satu strategi buat bertahan. Beberapa pendekatan ini bisa coba rekan dosen lakuin. Co-author lintas kampus buat ningkatin kualitas artikel, ngelibatin mahasiswa dalam riset sebagai bagian dari skripsi atau tesis, juga mengakses hibah internal kampus buat nutup biaya APC. Nah, selain itu, banyak juga kampus yang mulai nyediain insentif tambahan buat publikasi, skema reimbursement APC, atau dukungan editorial. Intinya, semakin kompleks sistemnya, semakin penting ngebangun ekosistem, bukan buat kerja sendiri. Perubahan Sinta ini nggak cuma soal angka atau peringkatnya ya, tapi ini bentuk perubahan cara rekan dosen bertahan dan bikin strategi baru biar nggak terlalu mikirin sisi negatif dari perubahan regulasi ini. Jadi gimana? Apa yang rekan dosen lakuin dengan adanya kebijakan baru ini? Udah mulai bikin strategi baru belum? Atau jangan-jangan masih bingung? Coba share di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini ya. Apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.